Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin dan alamin. Puja dan syukur kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memanjatkan kepada baginda kepada Allah Taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini dan kegiatan diseminasi aksi nyata maupun satu tempat tentang budaya positif. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Terowongan, yang saya hormati kepada Bapak Ibu Guru SMP Terowongan yang senantiasa diberikan rahmat dan hidayahnya. Sebelum saya mulai kegiatan ini, marilah kita awali dengan bacaan Al-Quran agar kegiatan ini pagi ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila bin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahul fatihah. Oke, Bapak Ibu, biar kita hari ini biar kita nggak stres tekan ya. Kita di sini sama-sama diskusi belajar. Saya ini masih baru ya dalam hal ini, jadi kita sama-sama belajar diskusi tentang pengembangan budaya sekolah ini. Oke, biar nggak stres kita ada dulu ya ini namanya kita ada ya lagu ya. Lagunya gini. Buka tutup bertepuk tangan rok buka tutup tadi pundak buka tutup putar kenakan putar jadi enakan putar pegangnya hilang buka tutup bertepuk tangan buka tutup tangan di pundak putar jadi enakan putar pegangnya hilang. Terima kasih ya. Terima kasih sudah ikut tadi biar kita nggak stres dan mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah fokus dengan aktivitas sehari-hari. Semoga dengan cara memutar-mutar pundak ini bisa pundaknya pegal-pegal hilang. Sedikit ada kita main depan dulu ya. Bapak Ibu kan tahu kan nama-nama dari pahlawan-pahlawan di Indonesia ini ya. Nah, kita main tebak-tebakan. Nanti yang bisa dapat aplaus ya saya. Oke, ini ada satu U sama dengan I ditambah ni. Kira-kira ada yang tahu apa sih ini? Oh, bagus sekali Bapak. Angkat dulu ya nantinya. Oke, pertama yang kedua ya. Ini adalah gambar. Ada bendera juga. Ayo Bapak, ayo. Oh, bagus sekali. 2 poin untuk Bapak Mu'alim. Gak sia-sia komlut. Lagi ya. Wih, hebat Bu Farida. Ternyata juga diam-diam menghanyutkan. Lagi. Apa ya kira-kira? Ayo, yang lainnya silakan ditebak. Api murah. Oke, 2 poin lagi untuk Bu Farida. Terima kasih. Kayaknya terakhir ya ini. Ayo, ini sangat sulit ini. Ayo, berpikir. Wih, akhirnya 2 poin untuk Bang Malim, 2 poin untuk Farida dan 1 poin untuk Bu Fauris. Rasa cukup ya. Ini sebagai pemberi semangat kita dalam kegiatan ini. Jadi, Bapak Ibu, sebelumnya saya itu adalah seorang guru penggerak yang mana
guru penggerak itu diwajibkan untuk mempunyai moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu moto guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak itu apa? Artinya sudah tergerak. Bergerak, menjalan. Kemudian menggerakkan, mengajak orang-orang untuk berpartisipasi. Jadi kemarin itu saya sudah tergerak, kemudian bergerak dan melakukan aksi nyata, kemudian menggerakkan dengan kegiatan diseminasi ini. Nah, dalam kegiatan ini kita diseminasi tentang budaya positif sekolah. Ya. Jadi diharapkan dalam kegiatan ini guru dapat menghayati dalam kegiatan pada pagi hari ini. Diharapkan semua guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya, kita kan tahu sendiri profil belajar Pancasila itu apa, ya, berkarakter, tanggung jawab, itu yang kita harapkan. Nah, dari ini yang mulai dari pembukaan sudah, nanti presentasi konsep, kemudian tanya jawab dan refleksi. Nah, kegiatan apa aja yang kita bahas ini ada banyak. Jadi selama 3 bulan ini akan saya rangkum dalam 1 jam. Fast track namanya, ya. Materi-materi ini tentang disiplin positif, dari motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi, posisi kontrol, dan segitiga restitusi juga nanti akan saya bahas. Jadi mohon jangan bersabar, kencangkan satu pengalaman kalian, mungkin akan ada ini penguncian sedikit. Ini adalah konsep tentang disiplin positif. Saya nggak akan menjelaskan hari ini, nanti akan saya jelaskan langsung kepada bagian ininya. Jadi ini bagian-bagiannya, mulai alurnya harus apa, dasarnya apa, kemudian kemana saja, tujuan mana, itu ini bagian pembelajarannya. Nah, kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia ini memiliki tujuan. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai pendidik itu berkewajiban menuntun siswa kita, murid kita. Kita tuntun mereka. Kita tidak mengarahkan. Kita tidak kamu ke Dono, kamu ke sana. Enggak. Kita tuntun. Seperti ada seorang anak bayi, kami jalan dina. Anak-anak dia tempat yang mana? Ya, kita kenal. Kita mau dituntun. Begitu juga dengan siswa zaman sekarang. Siswa zaman sekarang itu memiliki kodrat masing-masing, kodrat zaman dan kodrat alam yang harus kita ketahui. Karena sebagai siswa, zaman beda zaman itu pasti akan ada penerapan berbeda juga. Zaman kita dengan zaman anak-anak sekarang itu berbeda, Bapak Ibu. Zaman kita dulu itu sangat keras hidupnya. Beda dengan zaman sekarang, dikit keras gak bisa. Nah, bagaimana caranya mensikapinya? Ya kita ikuti zamannya. Waktunya zaman dulu keras, nggak boleh, kayak ada maghrib langsung pulang. Nah sekarang anak-anak, kok mau main itu enak. Nah itu kan biasanya sekarang, HP enak, betul enak. Hari ini pintongan mulai nang omah, budak tulis dikon mulai nang omah, saya nang omah dikon metu, kan repot waktu saya ini. Jadi
Itulah konsepnya berbeda saat ini. Maka kita sebagai guru zaman era society ini 5.0 ini, kita harus bisa menuntut siswa itu sesuai zaman mereka. Zaman mereka zaman teknologi. Jadi otomatis pembelajaran kita harus berpacu pada teknologi juga. Jangan sampai masih menggunakan metode konvensional. Dijelaskan anak-anak, marilah kita ini sampai dari awal ceramah saja. Ya, itu memang sebagian efektif pada sebagian anak, tapi tidak semua anak bisa efektif. Karena kita ketahui Bapak Ibu, anak itu memiliki 3 karakter masing-masing. Ada karakter vokal, yaitu anak yang suka berbicara terus. Anak karakter fisik, obat terus. Yang ketiga, anak yang diam-diam pintar. Ya. Jadi kita harus tahu karakter anak-anak bagaimana. Oh, si Rino ini vokal. Yus, pasti diajar moco. Jangan nyanyi, jangan ceramah wae. Wes ayo Rino maju ceritono tentang pengalaman sampean. Nah, Rino, dia kan vokal, tipe-tipe vokal. Dia kan dia itu. Kemudian kayak seperti Mas Nana, dia tipe orang ini, gak bisa diam, gerak kakinya atau apa. Ya, suruh kegiatan aja yang mengandung berbau fisik-fisik gitu. Ya, karena kita sebagai guru itu menuntun kodrat mereka. Apa kelebihan mereka. Jadi kekurangan mereka itu bukan sebuah kekurangan, melainkan sebuah kelebihan yang perlu dipoles. Maka dari itu tujuan pendidikan sekarang harus berubah. Karena kita menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Nah, dalam proses ini kita menuntun anak diberi kebebasan, kebebasan pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Benar dibebaskan, tapi kita akan nuntun. Jenis nuntun itu gandeng, iya, Bu. Pak, jadi nuntun itu gandeng, jenis nuntun itu gandeng. Jadi benar kita dengan di alurnya, iya karena gandeng. Gak mungkin anakku ngaku dewe itu loh, gak mungkin. Namanya nuntun, digandeng terus, didampingi, itu yang menuntun. Dia sampai dia membahayakan ketika alun-alun ketabrak beca, gak sampai karena dituntun, digandeng agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, merdeka. Jadi ketemu biawala, Pak biawala, dia senang merdekanya di situ. Sama halnya dengan pendidikan juga. Jadi kita menuntun anak-anak sampai ke tujuannya. Tujuan mana? Alun-alun. Agar apa? Anak itu senang bisa naik biawala. Begitu juga pendidikan saat ini. Kita tuntun, mau kemana nak? Sampai jelek jadi apa? Pak, aku pengen jadi sebagai reporter handal. Ya wes, sampai gak usah belajar sama mereka. Belajar bahasa Indonesia wae wes, iku mau. Pak, aku pengen jadi ilmuwan sains, penemu. Ya wes, gak usah belajar olahraga, belajar di pawai atau lain. Nah, itu namanya tuntun. Maunya apa dia? Kita arahkan, tapi tidak kita lepaskan. Jadi apa? Jadi karena anak kalau kita lepaskan, terus tahu bilang jadi apa secara itu mau. Jadi tetap kita tuntun, kita gandeng, kita dampingi. Jadi kita bukan membebaskan anak itu maunya apa enggak, tapi kita tuntun. Lanjut next. Nah, kali ini kita tentang budaya positif yang mana di sekolah itu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita akan menanamkan nilai-nilai kebiasaan pada anak-anak. Saya tahu sendiri di Desember ini sudah ada nilai kebiasaan, sudah ada mulai dari salam takdim, kegiatan sholat duha berjamaah, kegiatan ngaji bersama, kegiatan salim setelah upacara sudah kita laksanakan semua. Sudah bagus itu. Tinggal kita mencari budaya-budaya yang belum ada, kita terapkan pada anak-anak itu. Nah, maka dari itu dengan adanya diseminasi ini kita kembangkan budaya-budaya sekolah, kita tonjolkan kepada masyarakat
bahwa SM Murni itu beda dengan sekolah lain. Memang kita secara kuantitas kita nggak mungkin, tapi kita harus tunjukkan secara kualitas. Satu anak isok bagian orang tua, ini wis untung, wis bagus tuh. Maka kita harus bagaimana menciptakan mindset bahwa anak ketika sudah selesai dari sini pulang, orang tuanya seneng, wis aku puas dengan kinerjanya guru SM Murni. Wis kowe aja pikir tangga-tanggane. Batang-batang itu tak tahu gak usah dipikir. Sementing anak ketika sudah lulus ini orang tuanya puas. Oh, anakku maju dan anak ada perkembangan. Dia puas dengan itu. Makanya berkembang secara kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan produk pelajar Pancasila-nya. Nah, dalam membangun kegiatan positif ini, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman. Lingkungan positif bagaimana? Ya, lingkungan yang bebas dari hal-hal negatif. Aman itu kunci utamanya. Kalau gue positif, gak ada kegiatan negatif semua, aman, ya, dan nyaman, akan membuat siswa itu mampu berpikir secara kreatif. Setelah berpikir, pasti akan mereka bertindak. Kalau bertindak sehingga dia menciptakan segala sesuatu yang membuat mereka merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai guru di Murid Sadar ini harus bisa menciptakan lingkungan yang positif dahulu. Kalau lingkungan kita sudah positif, insya Allah murid-murid juga akan positif. Contohnya apa? Disiplin waktu. Kalau kita positif disiplin waktu, insya Allah murid-murid juga akan disiplin juga. Nah, dia memberikan keamanan dan kenyamanan, ya, mereka akan mampu berpikir sehingga bertindak. Oh iya tiba ini. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, Bapak Kiai Sudaryono juga lagi menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka nggak harus bebas. Merdeka itu memang ada merdeka bebas, tapi merdeka nggak hanya merdeka sebatas itu. Di mana ada kemerdekaan pasti ada disiplinnya. Ya, kemerdekaan diraih setelah kita melakukan berbagai hal rintangan. Seperti kita puasa Ramadan, tiap 1 bulan penuh kan tiap puasa, kemudian kita besoknya hari raya kemerdekaan itu kita. Nah, kita puasa itu wujud dari disiplin kita, disiplin puasa, berdisiplin bangun pagi jam 3 malam sudah bangun menyiapkan makanan, disiplin untuk menahan ini makan, nah minum, disiplin untuk melakukan hal-hal yang positif ketika bulan Ramadan sampai rutinitas 30 hari. Kemudian sampailah kita menuju ke hari raya, hari kemerdekaan. Nah, jadi merdeka itu gak hanya merdeka secara wah aku bebas, enggak. Karena merdeka itu pasti ada suatu kedisiplinannya. Nggak ada. Jadi Indonesia merdeka ini bukan karena bantuan orang lain, karena mereka disiplin menyerang penjajah, disiplin belajar pendidikan, belajar tentang peperangan, mereka disiplin. Ya, jadi kita sendiri yang wajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi pribadi, aku itu gini, ben aku iso merdeka. Seperti Bapak Ibu juga begitu. Saya harus disiplin waktu, disiplin dan belajar, disiplin segalanya, agar besok diangkat jadi P3K. Amin. Nah, apa sih arti disiplin itu? Dan kita juga bahas disiplin aja. Jadi disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dari disiplin dari murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi arti disiplin sudah berubah.
cenderungnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi sama itu ini, anggapan disiplin, tapi mereka menganggap kok dikompong ini, aku begini kamu kudu isu jam itu kudu nang kene. Emang disiplin itu gak nyaman bagi kita. Awalnya emang gak nyaman disiplin itu, tapi ujung-ujungnya kita akan terbawa pada kemerdekaan. Ya, kita disiplin waktu awal kita nggak nyaman dengan sebuah disiplin yang akan nyaman. Siapa sih yang disuruh ini terus ya? Pasti mereka capek. Sehari dua hari nggak masalah. Tapi selama berapa bulan, berapa minggu, pasti akan capek dengan disiplin itu. Tapi kita harus berusaha agar kita merdeka, ya mencapai suatu tujuan yang mulia. Pak Ki Haji Dewantara berpendapat lagi, ya, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat meminta diri sendiri. Ya, jadi merdeka nggak hanya bebas, ya, tidak hanya terlepas dari perintah-perintah saja. Aku gak terkekang sama bapak ini, atau gak terkekang sama ibu ini, tapi juga harus bisa memerintah dirinya sendiri. Itunya disiplin. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan, kita melakukan sebuah kegiatan yang mana coba Bapak Ibu andaikan Bapak Ibu tangan kanan di Bapak Ibu ada uang segenggam, ada satu barang dimasukkan ke dalam tangan jenengan. Kemudian orang lain saya suruh untuk mengambil benda yang ada di genggaman tangan jenengan. Ya, kira-kira jenengan akan membuka kepala tangan jenengan atau tetap menutup untuk dia? Menutup. Kalau Bapak Firman gimana? Membuka. Nah, membuka tutup itu terserah Bapak Ibu jenengan. Karena pasti ada alasannya mengapa mau terbuka mau tutup. Nah, begitu juga kita, ya, ketika memiliki sesuatu, ya, yang berharga di tangan kita, itu hak kita. Kita membuka atau menutup untuk mereka. Kalau kita menutup, gak masalah, karena ini adalah harga diri, keinginan Bapak Ibu sendiri. Kalau membuka, pasti ada alasannya kenapa dibuka. Ya, contoh barangkali dibuka, ya nggak ada pertikaian, ya bisa tak contoh. Meskipun hal itu merugikan Bapak Ibu sendiri. Ada yang tetap mau gonku kok. Nah, itu hak Bapak Ibu sendiri. Nah, dari sini kita pelajari bahwa kekuatan kita, ya, kita memiliki kontrol pada tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita itu mengontrol keinginan kita sendiri, mau dibuka atau ditutup tangan kita tadi. Kalau kita buka, ya buka. Kalau itu buku, meskipun orang lain, ayo tak fair, bukan, mau, ayo tak, titik. Nah, meskipun di pasar, kalau kita tetap ingin menutup, terus. Kalau kita membuka, ya wes, pen, ini lo pen, membuka. Karena kita punya kontrol masing-masing. Ya, bisa kita lihat pada tabel-tabel ini. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi secara kontrol kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau secara kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini kita melihat bahwa perilaku buruk itu bukan kesalahan. Kalau secara kontrol, memang secara alami perilaku buruk itu suatu kesalahan secara alamiah. Tapi karena suatu perilaku kontrol kita, semua perilaku manusia pasti memiliki alasan masing-masing. Bisa kan lagi. Ya, jadi setiap pasti memiliki alasan masing-masing.
Jadi setiap perilaku buruk masih memiliki alasan mereka masing-masing. Jadi jangan dilihat, Pak, sampean salah, sampean hukum, sampean tolak, tak hukum. Nah, dia tetap pasti memiliki alasan sendiri, tujuan masing-masing. Siapa tahu dia datang terlambat karena menolong orang tuanya, karena kita nggak tahu. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya, itu secara ini. Akan tapi secara kontrol hanya kita sendiri. Maksudnya gimana? Kita mengontrol orang lain. Nah, jepit lagi, Mas, jepit lagi. Kita mengontrol orang lain kan. Nah, tetapi saya mengendaki kontrol kan kita sendiri. Aku dikontrol Zubair kalian yowis, dikontrol dikalakan. Nah, kan kalau dia sini mau. Aku belum Mas Zubair berlaku, gak boleh dia melaku kan gitu. Tapi secara kontrol kan sampai Mas ambil lagi, Mas ambil lagi, kan jalan. Itu karena orang lain bisa mengontrol saya. Tapi secara teori kontrol kita nggak bisa mengontrol orang lain karena orang lain bisa berpikir masing-masing. Jadi model berpikir menang kalah itu biasanya yang ketika berinteraksi dengan orang lain. Aku menang sampai kalah, mau. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, kita harus rubah konsepnya. Jangan sampai ketika ada suatu pilihan, jangan sampai ada yang menang, ada yang kalah. Kalau bisa harus menang-menang, win to win. Ketika ada permasalahan, aku enak sama dia enak. Contoh, ketika ada murid yang salah, kesalahan, jangan sampai gurunya menang, muridnya kalah. Atau sebaliknya, muridnya menang, gurunya kalah. Jangan sampai. Kalau bisa ya menang-menang, muridnya senang, gurunya senang. Bagaimana caranya? Ya kita nanti kita ulas sama-sama para pembimbing dalam pada materi hal ini. Nah, jadi menurut Dr. William, teori kontrol ya ada 3 ilusi guru mengontrol murid. Yang mana guru ini bisa mengontrol murid-muridnya. Mas, silakan Mas ambilkan itu. Mas, buangan sampah ke sana. Nah, guru mengontrol murid. Ya, apa tapi itu bukan ikan ilusi. Namanya ilusi itu hanya bayangan. Guru bisa mengontrol murid dari sebarang karir. Itu bayangan mereka. Yang kedua, ilusi bahwa kritik orang dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sama tak kritik, bisa membuat orang itu kuat karakternya. Itu secara logika. Tapi itu ya benar, ya salah. Dan saya jelaskan kenapa kesalahannya gimana. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Sampai takkan ini api terusnya. Itu manfaat. Ya, itu secara ilusi. Ya benar, ya salah juga. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu benar ya salah. Ya, jadi semua ini ilusi semua yang kita ketahui. Mulai dari guru mengontrol murid, mengkritik orang itu bisa menguatkan karakter mereka, memberikan kesan-kesan positif itu bisa bermanfaat untuk anak itu, dan juga orang dewasa bisa memaksa anak-anak. Sekarang Bapak Ibu coba perhatikan ini ya. Silakan jawab pertanyaan berikut ini. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan panjenengan? Kira-kira jenengan motivasinya apa untuk di dalam hal seminar atau sosialisasi atau rapat lah? Motivasinya apa? Apakah jenengan hadir itu karena gak ingin ditegur oleh yang mengundang atau yang panitianya atau pas sekolahnya ya, dan mendapatkan teguran sehingga gak nyaman ya, atau apakah jenengan ingin dilihat oleh lingkungan kerja jenengan atau mendapatkan penghargaan sebagai kepala, sebagai seorang yang berprestasi atau bagaimana? Atau pilihan yang ketiga, apakah jenengan ini ingin menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat,
menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab. Ya. Yang bisa menjawab ini adalah jenengan sendiri, bukan saya. Pak, betul Pak. Itu yang bisa jawab itu jenengan semua. Jadi jawaban itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tadi saya kontrol, kesalahan itu memiliki tujuan. Jadi salah itu belum tentu salah, pasti ada tujuannya. Kenapa dia memilih salah? Jadi yang bisa jawab pertanyaan ini dan jenengan, apakah jenengan hadir pada suatu kegiatan rapat atau sosialisasi itu karena aku sungkan cakap saya ingin tak teko ben gak dipakai dulu saya ingin tak teko, ataukah karena tak teko aja ben aku ketokno ben aku itu terus aku aktif, ataukah karena ayo saporo binengku untuk ilmu sing enak kok cak imun. Nah itu kan Bapak Ibu yang bisa menjawab sendiri, saya nggak bisa menentukan hal itu karena ini adalah namanya motivasi. Setiap manusia memiliki motivasi masing-masing dalam hidup mereka. Ya, setiap manusia memiliki motivasi masing-masing. Ada yang motivasi karena tidak ingin dukung, tidak ingin mendapatkan ketidaknyamanan. Ada yang motivasi ingin dapat penghargaan atau sesuatu membanggakan dirinya. Ada yang ingin menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Itulah motivasi pribadi masing-masing. Begitu juga dengan siswa. Siswa itu mengerjakan PR karena apa? Apakah ben gak dukung karo Bu Dewi? Ben aku sih untuk hadiah duit toko Bu Dewi. Apa toh tak sinau aja ben aku pinter. Itu kan kembali ke anak masing-masing. Kita nggak tahu mereka motivasi mereka belajar ke sini itu, belajar ke kita itu motivasinya apa, kita nggak tahu. Karena anak-anak yang tahu. Nah, jadi dari sinilah kita bisa mengubah konsep-konsep mindset kita. Nah, motivasi itu ada 3 eksternal, ada eksternal dan internal. Eksternal dari luar motivasinya, seperti contoh sampai dikasih masukan sama orang lain atau gak dukung sama orang lain, itu juga bisa. Apa yang jika saya melakukannya? Itu motivasi dari luar. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Itu masih dari dalam. Aku pelajaran ibadah untuk apa ya kira-kira? Itu dari dalam. Kalau dari luar, aku kok sama nggak gaya pelajaran ibadah, dia apa ya? Itu dari luar. Atau karena ingin menghargai diri sendiri, saya akan jadi orang yang seperti ini. Ben seperti aku sinau kalau pada ben aku bisa jadi pinter, bisa jadi presenter, bisa jadi penyanyi. Nah, siapa tahu? Karena ini motivasi masing-masing berbeda-beda. Jadi, Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu keinginan, kita sedang mengusahakan suatu kebutuhan kita. Seperti contoh, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, melanggar peraturan, hal itu pasti karena mereka gagal mendapatkan kebutuhan dasar mereka. Aku yakin ketika ada anak yang melakukan kesalahan, pasti ada satu kebutuhan mereka yang tidak tersampaikan. Aku yakin. Contoh, anak itu tidak masuk sekolah. Kenapa nggak masuk sekolah? Bisa jadi dia nggak dikasih orang tuanya tanggung. Bisa jadi dia nggak dibangunkan sama orang tuanya. Jadi karena dia nggak terpenuhi kebutuhan dasar mereka, makanya dia nggak berangkat sekolah. Ya, jadi kesalahan-kesalahan semua orang atau murid sendiri
itu kita nggak bisa menjat sampai itu saya yang ini, sampai yang ini, sampai yang ini, tidak bisa. Harus kita lihat latar belakangnya dulu. Kenapa anak ini melakukan kesalahan terus menerus? Kenapa kok triwepek kok bendino kok berbunyi terus? Nah kita harus selidiki dulu apa latar belakangnya, kenapa dia begitu. Nah, jadi kita nggak bisa menjat sampai kok bendino berlakunya sampean. Wes, tolong ibu, aku bendino gobel. Ambil kunjungan sampean. Nah, kita nggak bisa begitu. Kita harus lihat latar belakangnya dulu. Kenapa kok dia melakukan kesalahan itu? Bisa jadi kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. Seperti halnya ini, Ibu Ambar adalah seorang guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A dan mengeluh pada Doni, seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika jenengan menghadapi kondisi seperti Bu Ambar ini, kira-kira apa yang jenengan lakukan? Menurut jenengan kira-kira apa sih alasan Doni ini melakukan kesalahan itu? Apakah ini yang buruk kan? Ini kan perbuatan buruk. Tapi kita nggak bisa menyalahkan Doni. Maaf, Doni ya. Doni, kita bisa menyalahkan Doni. Apa sih ada yang komitin jali kocone? Kan gitu kan? Kita harus tahu dulu kenapa dia sering meminta temannya. Bisa jadi si Doni ini tidak diberikan haknya, untuk sarapan, makan, sehingga dia meminta temannya. Ya, sehingga meminta temannya. Ya, jadi karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, maka dia melakukan tindakan hal itu. Nah, kebutuhan dasar apa saja yang dibutuhkan manusia itu? Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan yang mereka inginkan dasarnya. 1, survival, bertahan hidup. Ya, setiap manusia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kekuasaan. Yang keempat, bahasa freedom. Yang kelima, kesenangan. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan itu pasti. Saya pengen bebas, aku pengen seneng, aku pengen kasih sayang, pengen bertahan hidup. Itu pasti keinginan dasar manusia itu sendiri. Jadi gak mungkin gak ada manusia gak punya keinginan, gak mungkin. Pasti mereka memiliki keinginan dasar 5 ini pasti. Pak, gak 5 Pak, Papa Pak. Yo, 5 Papa ini. Tapi besok pasti akan menemukan satu keinginan dasar yang kekurangan ini. Jadi kebutuhan dasar bertahan yaitu kebutuhan untuk fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Butuh makan. Aku butuh makan, butuh jajan, kerja. Aku butuh sinau, butuh iki. Sinau yo iki. Besok untuk ranking, dia belajar. Karena itu kebutuhan mereka. Yang kedua, cinta dan sayang. Mereka butuh diterima oleh masyarakat, butuh diterima oleh sekolahan, guru-guru, diterima oleh keluarganya khususnya itu. Jadi mereka itu butuh kasih sayang mereka. Penguasaan itu apa? Pengakuan atas kemampuan. Jadi semua orang pasti ingin merasa dibanggakan. Oh, pintar ya anak kita, bisa ngaji, pintar ya, bisa baca alif. Nah, mereka akan merasa bangga, penguasaan. Aku dijunjung-junjung oleh buku. Seperti hanya dulu ketika yang kecil, jawab saya ganteng insan aku ini padahal yang mana? Nanggit. Padahal yang tapi kan ibunya selalu menjunjung dia. Karena dia, aku dibanggakan sama orang tua saya. Kebebasan kebutuhan pilihan. Jadi mereka memilih bebas, pengen ini, bebas mereka. Yang kelima, kesenangan. Pasti semua orang pengen memiliki kesenangan. Aku seneng kok nonton drakor kok, aku seneng kok nonton anime, aku seneng ini. Aku nonton jam-jaman mereka aku seneng. Itu hak mereka, kebutuhan dasar mereka. Coba ketika sampean senangan drakor, terus diganggu orang butuh sampean. Yes, itu kamu tak sampean. Karena kebutuhan dasar mereka itu sudah hilang, pasti itu. Contoh, bukan nyata.
Jadi dari itu kita dari kebutuhan tadi kita harus membuat keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Ya. Mengapa ya kita harus menggunakan helmnya di kendaraan? Aku loh aman-aman naik helman. Nah, pasti mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan atau pembelajaran? Nah, hal itu akan membuat motivasi kembali ke keyakinan masing-masing. Oh, seperti tadi saya jelaskan tadi. Oh, aku melakukan ini, aku nggawe helm ketika motoran, ben aku kok selamat, das gak bocor. Aku cuci tangan pakai masker, ben gak kena kuman. Aku datang tepat waktu, ben aku iso untuk pelajaran, iso guna Arab, iso tidak meninggalkan pelajaran dari Bu Umi. Ini kan contoh-contoh sebuah motivasi. Dan itu harus kita tanamkan pada anak-anak, kita yakinkan pada anak-anak itu. Jadi kita yakinkan pada anak-anak tidak dijadikan sebuah aturan. Ketika anak-anak itu yakin pada sesuatu hakiki, kebenaran, kita nggak perlu sebuah aturan itu nggak perlu. Ketika anak itu yakin, oh aku butuh datang lebih pagi aja, ben aku bisa kakak tinggal pelajaran Dewi aja. Ketika dia anak itu yakin, sekolah nggak butuh aturan datang 15 menit sebelum pelajaran, nggak butuh lagi aturan itu. Ketika orang itu yakin bahwa helm itu bisa mencegah orang itu kecelakaan, pasti mereka nggak ada aturan lagi wajib memakai helm saat berkendara. Nah, itulah karena ketika ada motivasi dari dalam intrinsik tadi, sehingga menimbulkan sebuah keyakinan pada diri masing-masing dan menggerakkan, sehingga kita tidak perlu aturan-aturan lagi. Jadi seperti ini, di sekolah kita masih ada aturan seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, sampai semuanya ya. Dilarang jangan berlari di kelas atau koridor, sampai itu ya. Itu pasti aturan-aturan yang berlaku di sekolah masing-masing. Semua, tidak hanya murni, semua sampai yang lain swasta atau negeri pun, bahkan SD, TK pun juga menerapkan aturan yang sama seperti ini. Akan kalau lebih baiknya jika aturan tadi itu dibuatkan keyakinan pada mereka masing-masing. Keyakinan seperti apa? Yang kita harapkan adalah dengan anak itu mengembalikan bertanggung jawab. Kalau anak itu bertanggung jawab, dia pasti akan mengembalikan benda yang dia pinjam. Yo, aku nilai suasana ini Pak Zubair ya, tak balik aja. Kan dia minta tanggung jawab. Oh iya, aku sama nggak harus menghormati orang lain. Berarti aku sudah hadir, nggak pengen bantu orang lain, pengen selamat kan, pengen gak ganggu orang lain. Nah, dalam membuat keyakinan itu tidak mudah Bapak Ibu. Agar proses itu tidak berlaku, kita buat keyakinan. Akan tapi membuat keyakinan tidak mudah. Satu, kita harus mempersiapkan murid-murid untuk berpendapat masing-masing. Sama yang apa, pengen mau apa, itu yang harus kita lakukan. Jadi murid pengen apa itu yang harus kita terapkan. Yang kedua, setelah anak-anak itu mencurahkan pendapat mereka, pengen mau apa. Tadi kan win to win tadi loh. Karena kita mengingat sesuatu, ya, wes, jangan mau apa wes, membuat kesepakatan masing-masing. Nah, pengen mau apa, ditulis kabeh kalau warna kasih. Jangan mau apa, Pak, aku pengen budaya gak isu Pak, aku sedang tangi. Ya wes, tulis sih kabeh jangan mau apa. Pas itu, wes, ini ngobrol ke kelas Indonesia. Jangan mau apa wes. Atau wis dia mau nanti jangan lupa aku ingin belajar nomor soalnya Pak, aku belajar ini Pak, wis ditulis kabeh sih, tulis sih wae, wis jangan apa tulis kabeh,
Sinyal mati di sini. Kemudian dicatat, masukkan yang itu tadi, catat semuanya. Biar perlu di kertas atau papan. Dalam apa, tulis kabeh. Biar semua orang tahu. Oh, jalur jadi gini. Nah, kemudian ya wes sekarang kita buat keyakinannya. Wes, kami jalur begini. Oke, berarti iki dicatat. Kira-kira kemudian kita tinjau keinginan yang mereka terlalu over, kita press. Berarti kita dia menuntun, kita menggandeng. Jadi tidak melepaskan anak itu sendiri. Pak, aku pengen bebas pak pelajaran Arabmu, sekarang buatmu. Biasanya gitu kan. Nah, tapi kita nggak ini. Jangan lupa apa, kita turuti dulu semua. Mintanya apa? Kita terus dulu. Jadi menurut itu bukan berarti kita menuruti ya. Ditulis itu tulis saja, nggak perlu di sini. Setelah ditulis, kemudian kita bersepakatan dengan anak-anak itu. Wes, nah sampai pengen musola, pasti kudu sampai ojo nang teras, kudu nang jeruk musola lain. Apa? Boleh terasnya kate ambil. Nah, kita tanam keyakinan. Sampai sinau nang teras, untuk merorot gedungnya ambil, sampai aman, nang jeruk, nang ambil. Bongkok sampean, kita tanam keyakinan. Pak, pelajaran apa Pak? Nanti kita tanam keyakinan. Pak, pelajaran dukuran. Pelajaran itu ini ada dukur. Gedung ini bangun dia sampean. Gak cewek tikus, gak cewek curut jin. Yang percumaan pemerintah kayak bangunan gedung tingkat ini, gak aman gawe. Jadi kita tanam keyakinan ke anak-anak. Biar apa? Kalau wes pelajaran itu dengan dukur. Jam pertama sampai jam istirahat dengan dukur. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Kita kasih keyakinan pada anak-anak. Nah, ini bangunan ini gak gratis. Nah, bangunan ini kita kok iki sumbangannya wong-wong. Teko donasinya wong-wong. Lek sama monggo bangunan ini gak siap gawe. Sakno iku mau. Contoh aja buku iki ya kan bukan pajangan. Nah iki ngene sumbangan kelas sampean biyen. Nah lek sampean gak maca ya percuma kelas sampean nyumbang ki opo. Nah kita tanam yakin pada anak-anak itu agar mereka berpikir positif. Oh iya aku nyumbang terus gak digawe yo langsung yo tiba ngono ya. Jadi kita keyakinan masing-masing. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebaiknya keyakinan itu tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3-7 keyakinan saja. Setelah keyakinan dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani. Keyakinan kelas hanya dilemparkan pada dinding kelas, ditempatkan dengan mudah agar terlihat. Jadi semua aturan-aturan keyakinan kelas tadi tempelkan pada tembok atau mading, bin tahu. Oh, ketika ada masalah harus minta maaf. Itu keyakinan kelas. Nah, karena bagaimana jika ada pelanggaran dalam keyakinan kelas tadi? Nah, ketika menjalankan keyakinan kelas tadi, jadi kita sudah bahas peraturan ya. Peraturan kita hapus, kita ubah jadi keyakinan kelas masing-masing. Karena ketika anak itu yakin dengan semuanya, pasti peraturan sudah nggak berlaku lagi. Ketika ada anak itu yakin, oh aku melalui pelajaran ini bisa untuk ilmu, yakin kan? Jadi kalau ada aturan wajib datang 15 menit sebelum pelajaran nggak berlaku, sudah berlaku aturan nggak berlaku. Karena sudah berubah menjadi sebuah keyakinan masing-masing. Keyakinan bertanggung jawab, keselamatan, kesehatan, itu keyakinan. Berarti dilarang berlarian ketika menaiki tangga. Itu kan sudah aturan. Tapi kita ubah mindsetnya. Lah sampai lain ini tiba ke jero bongko, sing salah sapa. Nah, kita tanpa keyakinan kan anak. Jadi ketika anak itu dikandani tiba jero bongko, mesti yo, aku ngira kan lain nang pondok mana. Apalagi seperti Reno, longgo-longgo nang misale tembok ya, Mas. Longgo nang tembok ondo. Kadang gini kan, biasanya kayak gitu kan itu. Nah, kita kerja, no, tiba no. Nah, kita jawab, iya no, jangan no. Kita nggak usah.
dikandani halus no sambung sampean timbul kene iki apa gak ya no. Nah kita kasih tahu aja kira-kira sampean jeluruk toko kene iki ora gak no. Ya ora Pak. Nah ben kalau piye no. Nah itu caranya membuat keyakinan pada anak. Jadi kita nggak harus aja ono aja ini tidak. Kita harus membuat keyakinan pada anak itu sendiri. Harus bagaimana? Dikasih tahu. Kita kasih tahu. Contoh anak mencoret dinding tembok. Guys. Kita tidak memarahi dia. Ijak enak-enakan. Kira-kira sampai nampuni ngono mau tujuannya apa sih? Iya Pak, boleh tembok itu dulu Pak. Rumutan Pak. Salah nih kau enak persen loh. Lagi tak kabari ya Pak. Oh no. Ya. Jadi pasti ada alasannya. Mereka mencacat itu pasti ada alasannya itu pada yang mau. Karena mungkin imajinasi mereka tidak disalurkan pada suatu kertas. Ya. Bagaimana jika suatu keinginan itu akan melakukan pelanggaran? Pasti di suatu waktu pasti mereka akan melanggar suatu keinginan mereka. Apakah kita kasih hukuman? Apakah kita kasih sanksi atau konsekuensi? Apakah kita kasih restitusi? Capek ya Ibu ya? Saya 3 bulan loh. Dari pagi sampai sore belajar ini terus. Jadi seperti ini ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bersama ini hukuman atau konsekuensi. Menjenengan ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman apa konsekuensi? Menurut saya konsekuensi. Kalau menurut saya. Kalau menurut Yadudonoro dan menilainya hukuman. Nanti saya jelaskan apa itu hukuman atau konsekuensi. Betul sekali. Kemudian lagi lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat sekolah hadir di kelas di sekolahan. Masuk? Ya, hukuman ya. Membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejuruan. Nah, iya, seharusnya itu hukuman ya. Kalau kalian ini konsekuensi dari sananya. Saya belum tahu kenapa di konsekuensi. Mungkin karena tadi sudah ada kesepakatan ini. Ada kesepakatannya. Ya, jadi kita bisa tahu ya. Bedanya hukuman, sanksi sama restitusi. Hukuman itu bersifat menyakitkan. Segala sesuatu yang bisa menyakitkan namanya hukuman. Meskipun di ngomong maca Yasin, misalnya jajaran itu kan menyakitkan juga sih bagi sing kesetanan kayak Yasin gini-gini. Pasti kan jadi hukuman. Panas. Hukuman yang meringankan. Hukuman meringankan. Dengan kebijakan ikhlas itu biasanya hilang. Dengan kebiasaan mereka. Tapi bagi sing kesetanan juga panas. Ya, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk menurut anak jangka waktu panjang. Jadi ketika hukuman itu pasti gak akan enak ketika masa jangka panjang. Baik itu fisik maupun psikis. Baik hukuman secara mental ya tadi ya, atau secara tindakan. Pasti akan dilingkiri konco-konconya. Dilingkiri kita anak bocah mau. Aku ben tahu di kepuk Pak Zubair karo iki. Aku ben tahu di karo Pak Zubair gara-gara PS-an. Nah, itu pasti akan diingat sama anak-anak. Bahkan kemarin saya masih ketemu sama Ivan kalau di sini. Eling Pak ben Pak aku ben telur Pak kalau iki. Kalau linggis Pak pas wayahe bolos sekolah. Dia masih ingat. Karena itu berkesan bagi dia. Nggak tahu dia merasa nyaman atau nggak nyaman saya nggak tahu. Yang penting ketika waktu itu dia bolos sekolah, PPS-an
ketemu aku wes satu orang aja karo linggis kena gak kena aku sangguri. Nah itu dulu ya, tidak nyaman untuk murid-murid. Korban dapat keadilan ini bisa dipelajari sendiri, kita mengingat SPC. Jadi ketika masa hukuman itu bersifat negatif, sedangkan konsekuensi sifatnya itu netral, sedangkan restitusi bersifat positif. Bisa dilihat sendiri ini. Nah, berdasarkan bagian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu namanya hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perkataan atau perbuatan. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahuinya sebelum konsekuensi itu diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, tidak nyaman. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tak terselesaikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misal ngobrol, ya, kehilangan waktu dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru ini sebenarnya memonitor murid. Jadi seperti yang dikatakan Bu Dewi tadi, betul, hukuman itu bersifat satu arah, tidak enak bagi murid, namanya hukuman. Dan sekiranya gak enak gaya murid tapi satu arah, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, saya terhormat mana besok tak kompor yang putih suket loh. Nah, besok aman kayak usul dari juga tak kompor mesti WC loh. Nah, dia bisa dikasih tahu kalau besok itu akan terjadi. Nah, sama seandainya anak itu enggak tahu sholat duha, pasti dahulunya dia tahu. Dikirinya nih, tapi dilakoni. Ya kalau enggak mau ya, nek karena ada sudah ada kesepakatan antara guru dan itu mau. Beda dengan hukuman, toko-toko, nyampe kalau toko, wes nyampe. Nah, si anak itu, wes akhirnya gemang boleh, gemang mau main. Nah, Pak, apa? Aku mau dukung guruku, apa? Tambah. Nah, saya bisa buka berbalik ke tangi-tangi. Iya, nah itu dukung apa? Dukung nyanyi ke depannya sila. Terus, aku gak iso. Terus, akan kiai. Nanti aku apa? Nanti aku iki. Mampu pur. Loh, piye? Apa juga iya? Ayo. Aku mampu pur apa? Banyak sih apa? Zaman saya kan ngono tahu ibu ya. Nah itulah problem kita. Bocah cilik kan ada di TikTok kan ada ya. Kalau kamu jadi ibu mau lihat TikTok kan ada. Jadi anak-anak tanya, apa nang mau di sini guru nih? Apa sih ini? Lari. Berapa lari? Oh, mana? Tak betul jawab nama. Kita tanya. Kok belakang nih? Terus dikon apa? Dikon nyanyi. Ini apa? Dan Pancasila iso, kayak iso. Terus
tak ganti ya ibu, nanti apa? Aku pulang, oh ya Karim, kalau ibu yang ngeblok mana? Nanti itu sebuah contoh pendidikan saat ini juga ya, problematika pendidikan saat ini. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Pertama, menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya dan sama doanya. Loh, gitu sampai ini kok sih bagaimana sih? Pegel aku nana. Nah, atau bertanya kepada muridnya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau mengkritik dan mendiamkannya. Wah, panjang. Nah, itu inilah cara-cara guru saat ini. Kira-kira kalau ada kesalahan dari bapak, ada murid, jadi pilih yang mana bu? Yang pertama, kedua, tiga, empat, atau kelima? Kalau jenengan sebagai pribadi aja ya, pribadi. Kalau jenengan lebih condongnya yang mana? Tiga. Ya itu kan suatu pilihannya bapak ibu sendiri kan masing-masing, bebas. Ini hanya sebuah pilihannya, nggak ada salah, nggak benar kok. Bukan ujian uang BK atau uang mingguan ya. Menunjukkan kesalahannya, minta kesalahan baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya bagaimana, atau mengingatkan anak itu tentang kesalahannya lampau, atau wes ini mau. Nah, ini adalah model yang tadi sudah dijelaskan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapatnya Pak Bosen. Ya, tanda tempat. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada ini kelompoknya. Ya, ketika Anda murid yang melakukan kesalahan, oh jadi saya berlebihan. Ya, kayak di sini nih, kok akhirnya dia minder, kenapa contoh nih? Ya, zaman dulu kan seperti saya dulu ketika dulu hukum sama guru made, kalau di sini kan contohnya, nah, akhirnya kan dia minder. Biasanya ke sekolah, kan gitu kan? Nah, kita sudah berganti zaman. Seharusnya kita menciptakan satu kondisi di mana murid itu perbaiki kesalahannya sendiri. Saya mau melapor, hari Pak, aturan Pak, sebetulnya piye? Iya Pak, saya sudah aku tak jam beker Pak, benar Pak. Terus saya mau enggak, aku tak ingin Pak, aku tak ingin. Nah, namanya biar dia memperbaiki kesalahannya sendiri. Dia sadar karena ada keyakinan pada dirinya sendiri. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus lakukan. Jadi biarkan anak itu berpikir sendiri. Aku melakukan ini, kudu ini, aku kudu ini. Terus salahnya dia. Kalau anak itu merasa salah, pasti dia akan berpikir, oh baca kudu ini, sesuai kudu ini. Melalui kegiatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan dengan memperbaiki kesalahan mereka dan membangkitkan kembali harga diri mereka. Jadi ketika ada murid salah, wes kali mengetahui lapangan, wes mulu kali kelambenan. Nah itu memang menjatuhkan harga diri mereka. Bapaknya sampai aneh, wes kayak gini. Nah, bapaknya dihukum, wes kayak gini, rokok no, 10 kata langsung. Nah, itu juga masuk hukuman juga. Nah, itu akan berdampak pada psikis, tambah mentalnya juga akan berdampak.
ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya cara belajar? Jadi murid itu kita tuntut belajar. Jadi karena ada kesalahan, mereka belajar. Oh, ini salah. Akhirnya dia belajar dari kesalahan mereka. Sehingga dia memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu mendatang. Ketika belum memecahkan masalah dalam mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Jadi biarkan mereka salah. Dan kalau mereka salah, biarkan dia memperbaikinya. Wes, saya kira kebesaran salah. Terus udah lapoki. Ini supaya semua kesalahan ini. Yaitu Mas Firman ini melupakan air minumnya. Wes, saya kira udah lapor Mas Firman. Ya, Pak. Yo, Pak. Terus angkat Pak Mejoneno, tak Karino, ya Karino. Nah, itulah contoh bentuk restitusi di hukumnya itu. Karena dia sadar, oh iya, Mejo tulis dari sinau, dia tak umbahin, tapi ini tak kosongannya. Itu cara mereka ini baca kayak ini. Jadi ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan konsekuensi dan hukuman. Satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Jadi bukan karena dia salah melakukan ini, bukan untuk menebus. Dengan cara itu dia belajar. Oh, nah aku ngene iki salah. Nah aku ngene iki iso rusak komputer. Kalau komputer rusak aku sinau. Kayak belajar. Nah dia belajar sesuatu. Sehingga restitusi memperbaiki hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan murid dengan murid, hubungan murid dan guru. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Wes, jaluk mopo. Tapi kan kali bolak-balik terus mau piye? Aku kudu piye? Jaluk mopo, wes. Ditawarkan pada anak itu. Namanya tawaran tuh win to win ya, Bapak Ibu. Jangan karena dia menawarkan, berarti kan dia menang. Bersama jenengan yang ketika menawarkan suatu belanja di pasar, ya itu ya. Saya ketahui, malah melarangnya, wes, saya yo. Kayak iso mbak. Wis tahu. Saya yo, kayak iso mbak. Nah itu bukan dia nawarkan. Kalau bisa win to win. Ya wis mas, aku tuku iki yo, tuku papat yo, tapi regane iki ya, 30.000-an ya. Jadi tuku papat 30 atau tuku iki. Itu kan menawarkan win to win. Aku yo untung, apa yo untung? Untung apa? Untung dia bahan jualannya habis, untungnya di situ. Kita untung, harganya murah, namanya win to win, sama-sama diuntungkan. Ya senang, kau apa, pagi ini kau apa, sembari bagaimana kontek daripada aku nungguin sampai isu belum tentu payu, kan gitu kan? Win to win. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar mendasar tindakan sehingga cara pandang mereka lebih baik, fokus pada karakter bukan tindakan, sehingga menguatkan dan menghasilkan pada solusi dan mengembalikan mereka pada murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, tadi kita sudah belajar kontrol, ya, kita semua memiliki kontrol masing-masing. Kontrol itu ada 5 macam posisi kontrol. 1, sebagai penghukum. 2, pembuat orang merasa bersalah. 3, teman. 4, memantau atau manajer. Yang kelima manajer. Nah, ketika kita mengontrol orang lain, kita posisinya sebagai apa? Kita sebagai penghukum, ataukah sebagai teman, atau pembuat merasa bersalah, ataukah manajer? Kita akan bahas satu-satu. Penghukum, yang mana ini dia selalu memberikan tekanan pada orang lain. Kamu selalu saja salah. Nah, guru ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar membaca ini bisa berhasil, yaitu pakai cara dia. Wes, ayo kudu gini. Itu penghukum sifatnya. Kayak gini kudu gini. Sampai kamu kudu gini. Kudu aku. Nah,
sila penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi ketika kandani, ibu kecewa ya kalau sampean Mas Pen, kecewa banget ya. Bapak tak kandani kok apa nih? Sampai ibu yo. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Nah, dikandani, api-apian, sampai doa bedino salah terus kamu bertang, sama gak sampai gini yo. Terus aku kondoro untuk ngopi karena pemain kamu mulai kepui karena makmu tambah ini, kan begitu. Jadi sehingga anak itu akan merasa bersalah, iya aku pengen disangka, pengen kepui makku nama. Jadi ya akan melakukan salahnya sama lagi. Kalau sebagai teman, beda lagi caranya. Ini kan posisi guru kontrol guru ya dia sebagai penghukum, sebagai pembatas bersalah, yang ini sebagai teman. Dikandani, misalnya, ini loh, wes, emang mana ya, ojo ini terus ya, sekolah ini gak dibondo, ojo bocor itu terus ya. Kan bocor tinggi, ya, terus apa? Sampai kan pinter, Jawa, ya, kamu tahu ya? Nah, kan dari anak-anak, itu sebagai teman, ya sudah, sekarang nggak masalah, sampai mau kesalahan, tapi besok-besok jangan lagi ya. Nah, itu sebagai teman. Posisi guru sebagai teman, ketika menghadapi murid yang salah. Kalau sebagai pemantau atau monitor, ini. Cuma dia duduk manis. Karena apa salah? Apa yang kamu lakukan? Kira-kira apa yang kamu inginkan? Sanksi apa yang harus dilakukan? Nah, sebagai pemantau, kenapa? Kalau saya pemantau ini sudah ada jelas hukumnya, aturannya apa, konsekuensinya apa, penanggalnya apa, itu sudah jelas. Kalau sebagai pemantau, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku orang. Gitu, datamu sampai melakukan kesalahan 5 dina ini betul-betul gak bagus sekolah itu loh absen seminggu. Nah, terus jangan piye tahu tuh, nah itu mantap. Yang kelima, tindakan guru ketika melakukan kesalahan sebagai manajer. Anak-anaknya, apa yang kamu yakini dari tahun kemarin? Ya, tanggung jawab kan? Nah, mahasiswa harus tanggung jawab pada aturannya. Kira-kira sampai telat ini bertanggung jawab nggak? Sampai kira-kira saya yakin nggak? Yakin sampean yang kemarin kita buat itu. Nah, kalau kamu yakin dan kemampuan yakin dengan keyakinan kamu tadi, kalau kamu melakukan kesalahan tadi, terus sekarang apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu bagi manajer dijelaskan, dijak nungguin anak, kemudian mau, wes ini kan aturan ini yo, sementing kayak sepakat bersama, mau ini kalau gini boleh kan ini yang ini enggak kepingin gini, ya hari kan, nah jadi no, wes, sama saya percaya enggak, ini aturan mau, kayak tadi, nah gimana cara memperbaikinya? Mereka akan besok udah lebih, biarkan anak itu membuat institusinya sendiri. Karena manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ketika ada murid yang salah melakukan kesalahan, kita harus tindak. Tindakan kita tidak langsung menghukum dia. Kita ajak baik-baik dengan cara melakukan pendidikan restitusi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Penginsian tadi ya. Ada 3 cara: validasi tindakan yang salah, meyakinkan, menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Saya jelaskan ya.
menstabilkan identitas. Kita semua tahu, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan pada motif, menstabilkan. Ini adalah bagian dasar dari ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Ya. Bagian dasar dari ketiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari kebenaran adalah anak yang mengalami kegagalan. Ya, jadi ketika anak yang gagal pasti dia akan mencari perhatian, capek bahasa Inggris ya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar alaminya yang tadi, 5 tadi ya. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kita ketika anak salah, kita nggak boleh kritik dia. Kalau kita ingin ia jadi kreatif, maka kita harus meyakinkan si anak itu dengan cara mengatakan kalimat ini. Berbuat salah itu gak apa-apa. Loh, aku gak mau pamit cara pojok. Itu caranya mana? Ya, berbuat salah itu gak apa-apa. Kayak seperti Inso yang jadi kayak itu ya. Berarti kata perbaikan. Berbuat salah itu gak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Jadi yang ini saya juga kok melakukan yang sama dengan yang ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari salah ini. Itu anak yang menginginkan barang milik kantor. Mestinya ini lho Pak, terakhir dowo, ini lho Pak, ini Pak. Mesti ya gitu. Ini lho Pak, sampai sini iki Pak. Nah, akhirnya tuding-tudingan. Nah, akhirnya Bapak yang bilang begini, saya nggak mencari ya siapa yang salah di sini ya, siapa yang salah sih nggak mencari hal itu. Tapi aku di sini itu mencari solusi dari masalah tadi. Kayak Pegadin itu mencari masalah sama masalah itu ya, mengatasi masalah sama masalah itu ya. Nah, kamu berhak merasa begitu. Itu kata-kata yang bisa diucapkan ketika melakukan pendidikan identitas. Jadi anak yang salah kita dudukan, yes. Ya, kita nggak bisa menjudge sampai nih kali kudu ngene, nggak bisa. Kita stabilkan dulu, yes. Bisa anak sih, yes. Aku belum tahu kok, biar ketika WSD itu yo hari kok mas jarang biar ketika WSD yo hari terus kok. Tapi yo gak bener dan pisang toh, mari lo gak tahu. Boleh kok, cukui buku kalau tahu yang banyak sak timbul. Kalau aku gak nangis isu. Nah, itu kan contoh. Jadi kita menstabilkan dulu. Aku ya belum tahu melakukan di mana. Tapi yuk kak sampai kayak ini sampean. Nah itu cara menstabilkannya. Lanjut, memvalidasi tindakan yang salah. Karena yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang menjadi sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti menurut teori kontrol tadi, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan. Ya, tindakan anak-anak pasti memiliki tujuan masing-masing. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru memvalidasi tindakan tadi? Dengan cara seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk yang dari ini kan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Iki bae sing karakter koncone. Ya, biasanya gitu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi contoh anak arek si D karo si L tukaran karo koncone bakal cewek mau. Nah, dia kan bisa ini wis pasti tukaran kantor ya. Wis. Kamu harus bangga karena tukarmu pasti ada alasannya. Dia ingin
melindungi atau melindungi sesuatu yang dia banggakan. Aku gak punya pisah Pak Kolare. Nah itu contohnya si mau dia sampai mau wani tukaran kayak motor nih, karena ini melindungi haknya dia. Kamu boleh kok mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu cara memvalidasi tindakan yang salah tadi. Jadi benar kita benarkan, tapi juga kita salahkan. Ya, itu salahkan. Salahnya gimana? Kita arahkan, menuntut. Dan terakhir cara menanyakan keyakinan. Sampaikan ini keyakinan ini. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ya tadi ya, karena kita motivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan ketika tingkah laku yang telah divalidasi tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kita bisa membuka dengan pertanyaan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu tuh cara pertanyaan untuk membuat orang itu bertanya-tanya. Tanya. Nah, ini contoh kemarin saya mempraktekkan segitiga diskusi pada anak, ya. Ini bisa jangan ibu, oke ya, lihat di YouTube. Saya mulai ada. Jadi setiap tugas-tugas saya upload di YouTube-nya saya mulai belajar. Kalau mau putar silakan, kalau bisa diputar. Ya bisa. Saya dulu. Kayak nggak perlu ya. Nah, Bapak Ibu, itulah tentang materi-materi tentang budaya positif yang sudah saya pelajari dalam kegiatan berpenggerak ini. Nah, saya selain memberikan imbasan pada materi ini ke jenengan, saya juga harus menerapkan budaya positif pada sekolah ini. Ya. Nah, budaya positif yang saya terapkan itu adalah ini, yang saya coba terapkan pada anak-anak. Menciptakan budaya TMT, budaya tolong, maaf, terima kasih. Kenapa saya mengangkat kata ini? Karena kita sudah tahu bahwa zaman ini anak itu berubah. Sudah gak pernah kata minta tolong, sudah bisa kan gak pernah. Apalagi terima kasih, apalagi maaf. Meneng ya kesalahan. Kalau dia benar lah. Nah, itu sudah hilang, kata-katanya sudah bukan hilang sih. Sudah gak pernah terucap dari mulut anak-anak kata tolong, maaf, terima kasih. Nah, harapan saya dengan melakukan kegiatan yang sudah saya pelajari, saya terapkan pada anak-anak di murid ini khususnya, agar anak-anak itu bisa menerapkan budaya positif ini, bisa membuat kata tolong mas ambilkan ini, tolong pak kasihkan bed ini, tapi ini buat pak ini. Nah, kita terapkan dari kecil ini, ya, dari TMT kecil ini tadi, nanti akan berdampak pada di rumahnya mereka masing-masing. Pak, bisa tolong nggak ambilkan nasi itu? Bu, bisa tolong nggak ambilkan piringnya? Bu, tolong cucikan dong baju saya. Ada ini. Bu, tolong dong cucikan baju saya. Nah, beda dengan Bu, Mbak Ana, Bu. Nah, kan beda. Bu, Mbak Ana, Bu. Pasti kan gitu beda. Yang kata, Bu, tolong dong cucikan baju saya. Itu kan beda namanya. Atau maaf. Contoh kata maaf ya ini. Berarti kan sudah jarang siswa mengucapkan maaf ketika dia salah, jarang. Ya itu aja contoh-contoh kata maaf atau terima kasih sudah. Atau kayak gini saya, Assalamualaikum, maaf pak mengganggu. Ini pak saya disuruh bumi untuk mengambil lem di kantor. Nah itu kan nggak pernah anggap gue yang jadi ini, oh enak, nah kan sudah hilang kata-kata itu. Apa lebih baiknya kata masuk tetap Assalamualaikum, maaf pak mengganggu. Nah itu kan ini.
lebih sopan, apalagi diterapkan pada rumah masing-masing. Pak, maaf Pak, sudah waktunya sholat azan, sudah waktu sholat zuhur. Pak, maaf Pak, sudah waktunya sholat maghrib. Bapak agak ketemu sholat. Nah, itu kan lebih nyaman didengar. Pak, ada loh. Nah, kan gak nyaman. Sama-sama mengingatkan orang lain tentang azan, tapi caranya itu beda. Nah, disinilah ketika penerapan ini berjalan di sini dan berdampak pada rumah, pasti orang tua mereka pasti bangga. Ya ucah semuanya anak ucah ngomongnya halus, pasti kan gitu kan. Nah, pasti hal itu akan berdampak dari lingkungan sekitarnya juga. Bu, sepulan nih nyen sewu, nyamit nyen sewu, hadir tanglet. Nah, Pak, Bu maaf, minta tolong untuk difotokan ya. Nah, Mbak, tolong Mbak foto nih Mbak. Kayak enak, nongkrong kamu paling. Nah, seperti itu kan. Nah, harapan saya dengan menciptakan budaya wasidik ini di seremoni ini, di TM ini bisa berdampak pada perkembangan siswa, khususnya di sini maupun di rumahnya masing-masing. Nah, jadi ini latar belakang saya, kenapa kok saya menciptakan budaya ini. Ya, anak-anak sudah jarang terdengar dari mulut anak-anak untuk berkata tolong, maaf, dan terima kasih. Karena itu saya sebagai pendidik ingin merancang sesuatu strategi untuk menuntun siswa dalam perkembangan tingkah laku dan kodrat anak. Meskipun mereka sudah berkembang sesuai zaman mereka, tapi kodrat anak sebagai anak-anak tidak lepas dari ikram. Dia sebagai anak harus ada tawadhu sama orang tuanya, sopan. Itu harus kita masih terapkan agar pembiasaan murid ini dengan kata tolong, maaf, terima kasih dalam bertutur kata menjadi kegiatan sehari-hari, sehingga menjadi karakter yang positif dan berbudi pekerti luhur. Itu tujuan saya mengangkat tema TMT ini. Jadi saya pribadi minta bantuan pada Bapak Ibu untuk kita sama-sama mendisiplinkan anak dengan budaya ini agar berkembang. Anak itu berkarakter. Ini langkah-langkah yang sudah saya lakukan: membuat rancangan, menganalisisnya dengan bagja, bersosialisasi, kemudian menanyakan pendapat murid tentang ini. Kalau kita mengatakan maaf, gimana sampaiannya enggak? Kalau kita melakukan terima kasih dibandingkan ini, bagaimana? Itu sudah saya terapkan pada siswa 7, 8, dan 9 ketika waktu pelajaran di sela-sela. Makanya ketika pelajaran TIK kemarin saya buat video tentang kata maaf, kata tolong, kata terima kasih, sudah saya contohkan. Di kelas 8 saya buatkan poster bagaimana cara berucap terima kasih, tolong, gitu ya. Ini efeknya. Koordinasi dengan Bapak Ibu guru tentang ini, kemudian sosialisasi menjelaskan pada anak-anak terkait budaya TMT. Nah, ini adalah kegiatan dokumentasi ketika anak-anak membuat poster kesepakatan dan membuat video penunjang bentuk penerapan budaya TMT. Untuk videonya masih proses on editing, jadi belum bisa saya tampilkan. Insya Allah minggu depan bisa dilihat pada channel YouTube SMA Belajar Lamongan. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Selesai. Sekarang sebelumnya ada yang sedang ditanyakan. Oh iya, silakan Bapak. Iya, silakan Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk sesi pertanyaan.
kekurangan akan kebutuhan pokok berdasar ya kan. Ya. Nah, termasuk tadi saya baca kekuasaan kalau nggak salah itu. Kemudian ini ada satu kasus ketika contoh kecil ya dengan kekuasaan tadi, pastilah akan ada anak yang lebih dominan atau berkuasa dalam suatu kelompok. Tidak jarang kemungkinan ada pertikaian atau pertengkaran kecil di antara mereka. Dan pertengkaran itu sudah terjadi, dilihat saja oleh teman-temannya karena sudah terbiasa oleh bertengkar. Kita sebagai guru dengan proses restitusi tadi, bolehkah secara terbuka melakukan restitusi di depan teman-teman mereka terhadap anak-anak yang bertengkar tadi, supaya tidak menjatuhkan harga diri atau mental di depan teman-temannya. Kemudian bagaimana kadar keefektifan ketika dibandingkan dengan melakukan restitusi di dalam suatu ruangan seperti yang dipaparkan tadi di dalam kantor tindak salah itu, yang tadi dipaparkan di slide berapa tadi? Itu kan proses restitusi di dalam ruangan. Kemudian pertanyaan saya kan bolehkah di depan teman-teman agar tidak menjatuhkan mental, agar mental sadar akan kesalahan dan mau memperbaiki kesalahan si anak tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Mualim atas pertanyaan yang bagus sekali, sangat mendukung, sangat termotivasi. Jadi pertanyaan tadi, ketika melakukan restitusi, apakah ketika anak itu dipisahkan dalam ruangan sendiri, apakah boleh melakukan restitusi pada seluruh anak di depan anak lainnya, agar anak itu semuanya tahu kesalahan dia, anak itu bagaimana? Ya, saya rasa boleh Bapak untuk melakukan itu ya. Jadi kalau kita melakukan, bedanya kalau kita dulu Bapak, kesalahan dia itu apa? Apakah kesalahannya itu mencemarkan nama baiknya dia, atau membuat efek jerah, membuat masih jelek buat dia, atau ini contoh ya, anak itu mencuri, ketahuan mencuri sama gurunya, contoh ya, ketahuan mencuri sama gurunya, ketahuan mencuri sama gurunya, akhirnya kan nggak mungkin kan dia dimasukkan ke forum di musola, ini ya sampai mau mencuri, kan nggak mungkin dimasukkan ke forum. Jadi kita harus tahu kadar kesalahannya bagaimana. Kalau anak itu kesalahannya itu bisa untuk forum atau semua anak-anak untuk konsumsi orang banyak, bolehlah kita melakukan konsumsi di depan anak-anak. Kalau kesalahan itu itu gak baik, itu sebarkan, tambah lagi, kok anak ini tambah lagi dicap nyolongan, anak yang nyolongan ini tambah sama. Karena tujuan itu adalah anak itu bisa kembali kepada sosialnya. Jadi kita sebagai harus tahu bagaimana kesalahannya itu apa. Kalau kesalahannya itu buruk atau mempermalukan nama ini dia, ya baik kita akan nunggu. Contoh anak arek sing misu, nah misu kan bisa kita tunjukkan pada orang lain semuanya. Beda dengan tindakan yang sangat buruk tadi, yang bisa berdampak pada mental dia itu. Makanya kita harus pilih-pilih sendiri, apakah tindakan ini berdampak pada kembali sosial mereka atau tidak. Kalau berdampak ya kita pisahkan aja dia. Kalau anak itu enggak ini bisa memang dengan cara diskusi bersama berjamaah tadi tunjukkan pada orang lain, orang yang tahu kesalahan dia. Tapi apakah ada jaminan kalau kita beberkan kesalahan dia pada orang lain, apakah dia gak malu? Apa itu mau? Nek malu untuk gak sekolah itu mau.
tambah tuyul. Nih, jadi itu Bapak, saya pribadi boleh melakukan eksekusi pada di umum, secara umum, tidak tertutup terbuka, tidak tertutup, tapi akan lebih baiknya dilihat kondisinya dulu, apakah kesalahan itu buruk atau berdampak yang besar untuk si anak itu, agar dia bisa kembali pada sosialnya. Itu tujuannya eksekusi kan agar anak itu sudah kembali pada sosialnya, itu saja tujuannya. Ya, terasa cukup ya atau pertanyaannya? Gak banyak-banyak ya, karena sudah jam 10 lebih itu ya. Nah, sebelumnya kita refleksi dulu ya. Nah, mereka ada satu guru yang mau refleksi dari ini materi apa yang paling menarik menurut perhatian jenengan, hal apa yang mengubah paradigma saya akan menjadi pendidik yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini. Kira-kira ada yang berkenan untuk memberikan suaranya? Ada? Bu Waris? Bu Dewi? Atau Bu Waris? Ada? Bu Dewi? Oh maaf, ya. Bu maaf kali? Gak ada? Oke, Oke. Kalau ada, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Ini adalah moto dari guru penggerak, yaitu salam dan bahagia. Karena kita sebut salam itu selamat, bahagia, senang. Jadi guruku itu selamat karena senang. Guru penggerak tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Febriani dari SMP Munis Bandar Lamongan, dan saya juga teman sejawat dari Bapak Maimun Yuber yang telah melakukan aksi nyata dan penggimasan materi budaya positif. Menurut saya materi tersebut sangat berdampak positif bagi sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.